Sobat PAUD di seluruh Indonesia, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih caranya menyusun kurikulum satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai KSP untuk PAUD. Tenang aja, nggak usah pusing duluan, kita akan bedah bareng-bareng, langkah demi langkah, biar dokumen ini nggak lagi jadi momok, tapi malah jadi senjata andalan buat sekolah kita. Siap ya? Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal jawab pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kurikulum mesti ganti-ganti? Abis itu, kita langsung masuk ke jantungnya KSP, yaitu 4 pilar utamanya. Terus kita belajar cara menemukan keunikan sekolah kita bongkar isi dokumennya, dan yang paling penting, gimana caranya biar KSP ini nggak cuma jadi pajangan, tapi benar-benar hidup di kelas. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Mungkin ini pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita semua sebagai guru atau kepala sekolah. Kenapa ya kita harus terus-terusan update kurikulum? Pertanyaan ini wajar banget loh. Rasanya baru kemarin kita selesai adaptasi sama yang lama, udah muncul lagi yang baru. Tapi tunggu dulu, ternyata ada alasan yang kuat dan masuk akal banget di balik perubahan ini. Coba kita lihat perbandingan ini deh. Dulu kalau mau belanja, kita harus pergi ke pasar. Sekarang cukup dari HP, barang langsung sampai. Dulu mau kasih kabar harus kirim surat, nunggunya bisa berhari-hari. Sekarang, pesan WhatsApp sampai dalam hitungan detik. Nah, sama seperti hidup kita yang terus bergerak mengikuti zaman, pendidikan juga harus begitu. Kurikulum itu harus diupdate, supaya apa yang anak-anak pelajari itu nyambung, relevan, dan pastinya seru buat mereka yang hidup di era digital ini. Nah, untuk menjawab tantangan zaman tadi, Kurikulum Merdeka memberikan kita sebuah cetakan atau kerangka kerja yang namanya KSEP. Anggap aja ini fondasi buat kita membangun kurikulum yang pas buat sekolah kita. Yuk kita lihat apa aja sih isi fondasinya. Dokumen KSP itu kelihatannya tebel dan mungkin bikin pusing ya. Tapi percaya deh, intinya itu super simple. Semuanya itu berdiri di atas 4 komponen atau 4 pilar utama. Kalau kita paham keempat pilar ini, sisanya bakal terasa jauh lebih gampang. Ini dia keempat pilarnya. 1. Kita harus kenal dulu sama wajah sekolah kita. Apa sih karakteristiknya? 2. Dari situ kita rumuskan visi, misi, dan tujuannya. 3. Kita atur gimana cara belajarnya akan berjalan. Dan yang terakhir, keempat, kita buat rencana detail pembelajarannya. Kalau 4 ini sudah kita pegang, kita sudah punya kunci buat bikin KSP yang mantap. Sekarang, ayo kita dalami pilar yang pertama. Dan bisa dibilang ini yang paling penting. Karakteristik satuan pendidikan. Disinilah letak jiwa dari kurikulum sekolah Anda. Nah, ini dia kata kuncinya. KSP itu sengaja dirancang supaya setiap sekolah punya ciri khasnya sendiri. Tujuannya bukan buat seragam atau ikut-ikutan sekolah lain yang lagi ngetren, tapi justru untuk menonjolkan apa sih yang bikin sekolah kita itu spesial. Ini kesempatan kita buat bersinar dengan cara kita sendiri. Terus gimana cara nemuin keunikan itu? Gampang kok, coba deh lihat di sekeliling kita. Lingkungan sekolah kita itu di daerah pertanian atau pesisir. Ada budaya lokal apa yang bisa diangkat? Murid dan orang tuanya punya latar belakang seperti apa? Guru-guru kita jagonya di bidang apa? Ada kerjasama nggak dengan puskesmas atau UKM setempat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, itulah yang akan menjadi DNA dari kurikulum sekolah kita. Oke, kalau identitas sekolah sudah kita kantongi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Gimana sih struktur dokumen KSP itu, terutama soal cara kita mengatur kegiatan belajar mengajar? Jadi, di dalam kurikulum Merdeka, semua kegiatan belajar itu kita bagi ke dalam 3 wadah atau 3 jenis kegiatan utama. Penting banget nih buat kita paham bedanya masing-masing. Yang pertama, ada intrakurikuler. Gampangnya, ini adalah kegiatan belajar kita sehari-hari di kelas. Tujuan utamanya, ia untuk mengejar target capaian pembelajaran atau CPI yang sudah ditentukan pemerintah. Kedua, ada kokurikuler. Nah, kalau yang ini fokusnya ke kegiatan berbasis proyek. Tujuannya spesifik banget, yaitu untuk membentuk karakter anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau yang sering kita sebut P5. Dan yang ketiga, tentu saja, ekstrakurikuler. Ini sifatnya lebih bebas dan fleksibel. Tujuannya adalah untuk jadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan minat mereka yang unik di luar jam pelajaran inti. Biar lebih nempel di kepala, lihat deh tabel ini. Simpel banget kan? Intrakurikuler itu buat ngejar CP. Kokurikuler itu buat membangun P5. Dan ekstrakurikuler itu buat mengembangkan minat dan bakat. Ketiganya ini harus jalan barengan, supaya anak dapat pengalaman belajar yang utuh. Ada satu tips praktis nih yang bisa jadi jalan pintas. Nanti kalau Bapak Ibu mengunduh contoh atau template KSP dari internet, coba diperhatikan.
Biasanya bagian yang wajib diubah dan disesuaikan dengan kondisi sekolah kita itu ditandai dengan tulisan warna merah. Nah, fokus aja ke bagian itu. Ini beneran bisa menghemat banyak waktu. Oh iya, dan jangan lupa, semua detail-detail teknis kayak alur tujuan pembelajaran, ATP, contoh modul ajar, contoh asesmen, sampai kalender akademik dan SOP, itu semua biasanya nggak ditaruh di badan utama dokumen, tapi kita kumpulin dan masukkan di bagian lampiran. Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Setelah kita capek-capek menyusun semua ini secara teknis, sebenarnya apa sih arti KSP ini buat kita? Ini yang paling penting untuk kita ingat bersama. KSP itu bukan cuma tumpukan kertas buat syarat administrasi atau buat disimpan di lemari. Bukan. Ini adalah dokumen yang hidup. Ini adalah naskah cerita yang menceritakan siapa sekolah kita, apa mimpi-mimpi kita, dan bagaimana cara kita akan menuntun anak-anak didik kita meraih masa depan mereka. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, apakah kurikulum baru di sekolah kita ini akan kita perlakukan sebagai dokumen yang cuma perlu diselesaikan lalu diarsipkan? Atau akan kita jadikan sebagai sebuah cerita yang hidup, yang siap kita tuturkan dan wujudkan bersama anak-anak setiap harinya? Pilihannya ada di tangan kita. Selamat berkarya Bapak dan Ibu guru hebat.